Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini, dan sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari keterpurukan menuju kejayaan Islam sampai saat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa hari berikutnya beliau mendatangi kaum Yahudi yang ada di Madinah. Di Madinah ada 3 kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Dan yang beliau datangi ketika itu adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah orang Yahudi yang paling berani. Yang paling berani dari semua kaum-kaum Yahudi, yang paling berani itu adalah Bani Qainuqa. Maka Rasulullah SAW datang kepada mereka berdakwah, wahai kaum-kaum Yahudi dari Bani Qainuqa, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang terjadi pada kaum Quraisy itu terjadi pada kalian. Jangan sampai apa yang terjadi pada kaum Quraisy itu terjadi pada kalian, dan kalian tahu bahwasanya saya adalah nabi. Kemudian apa jawaban orang Yahudi Bani Qainuqa ketika itu? Ya Muhammad, la yaghurrannaka annaka taghlibu qauman la ya'lamul harba syai'an. Muhammad, kamu jangan tertipu, jangan bangga karena kamu bisa menang atas kaum yang tidak bisa perang. Walau harabnaka la ta'lamanna annana nahnun nas. Kalau kamu memerangi kita, kamu tahu kita orang yang paling hebat dalam peperangan. Bani Qainuqa sombong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi ini sifatnya ghadir wa khiyanah. Sepanjang sejarah namanya Yahudi itu pengkhianat dan pengecut. 2 sifatnya orang Yahudi, pengkhianat dan pengecut. Jangan ada yang melakukan perjanjian dengan orang Yahudi. Siapapun yang melakukan perjanjian dengan orang Yahudi pasti akan dikhianati. Dan jangan pernah tertipu dengan dengan sombongnya orang Yahudi, karena dia ketika dilabrak akan pengecut. Kita akan lihat dalam kisah Bani Qainuqa. Maka mereka suka suka tahris, suka menyulut api kemarahan. Maka pada suatu hari seorang wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa. Orang-orang Yahudi ini khususnya dari Bani Qainuqa, dan memang sampai orang Yahudi dari zaman ke zaman mereka ahli pengrajin emas, ahli pengrajin emas. Sampai di Mesir pun sampai sekarang ada Haratul Yahud, ada gang Yahudi yang isinya adalah orang-orang Yahudi, para pengrajin emas. Suatu hari seorang muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa ini untuk membeli perhiasan di salah satu orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka ketika itu berkumpullah beberapa laki-laki dari kaum Yahudi menggoda wanita ini, meminta untuk dibuka wajahnya, karena ketika itu wanita ini bercadar. Orang Yahudi itu menggoda dan memaksa wanita itu untuk membuka cadarnya. Ini tanda bahwasanya cadar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan bukan produk budaya. Nah, cadar itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Dan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti itu menjadikan ini sebagai dalil, sebagaimana itu adalah muhtamad di dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya cadar itu wajib. Tetapi tentu jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Taib. Kemudian wanita ini tidak mau.
Wanita ini tidak mau. Akhirnya si pemilik toko ini melakukan apa? Si pemilik toko ini mengikat roknya yang paling bawah, jubahnya yang paling bawah dengan kudungnya yang paling atas.